Bapak Ibu guru hebat. Berikut adalah video demonstrasi kontekstual modul 3.1, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Are you ready? Let's get started. Perkenalkan, saya Febri Novitasari, CGP Angkatan 7 Kabupaten Karanganyar, bersama fasilitator saya Ibu Retno Lestari dan pengajar praktik saya Ibu Nuryani Pancawati. Tujuan pembelajaran khusus kali ini adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip pengambilan keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah atau lingkungan lain. Perkenalkan, beliau adalah Ibu Tiwi Juliarti SPD, Kepala Sekolah di lembaga saya, TK Pertiwi 03 Brujul. Dan berikut ini adalah hasil wawancara bersama beliau. Untuk pertanyaan pertama adalah, selama ini bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Sebagai kepala sekolah, dalam mengidentifikasi kasus yang terjadi di sekolah, saya melihat dari berbagai sisi nilai-nilai apa yang bertentangan yang terdapat dalam kasus tersebut. Jika ada dua nilai yang bertentangan, maka kasus tersebut termasuk dalam dilema etika. Sedangkan apabila kasus tersebut terdapat nilai benar salah, maka kasus tersebut termasuk bujukan moral. Pertanyaan kedua, selama ini bagaimana Anda mengambil keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal ini saya akan mempertimbangkan hal-hal dalam kasus tersebut dan saya akan meninjau peraturan yang ada serta nilai-nilai kebajikan yang diyakini oleh sekolah. Selain itu, pengambilan keputusan harus berfokus pada kepentingan siswa sesuai dengan nilai kebajikan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pertanyaan ketiga adalah, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang biasa saya lakukan dalam pengambilan keputusan selama ini adalah: 1. Mencari tahu penyebab dari masalah atau kasus tersebut. Yang kedua, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam kasus tersebut. Dan yang ketiga, melihat kepentingan yang ada dalam kasus-kasus tersebut. Pertanyaan keempat adalah, hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Dalam pengambilan keputusan yang memuat dilema etika, hal yang saya rasa efektif adalah kembali meninjau nilai kebajikan yang terdapat dalam kasus tersebut, serta nilai-nilai kebajikan yang dipahami bersama. Selanjutnya, keputusan yang diambil dipertimbangkan kebermanfaatannya bagi siswa atau orang banyak, serta apakah dapat dipertanggungjawabkan kelak. Pertanyaan kelima yaitu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Tantangan dalam menghadapi kasus dilema etika adalah mencari solusi terbaik, karena di sini terdapat dua kebenaran, tapi manakah yang terbaik? Serta keputusan yang diambil ini hendaknya dapat menguntungkan kedua belah pihak. Pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata krama atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Anda langsung menyelesaikan di tempat atau sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk dan prosedur seperti apa yang Anda jalankan? Dalam penyelesaian kasus dilema etika, saya melihat dari tingkat kerumitan kasusnya. Jika tergolong ringan dan bisa diselesaikan dalam waktu singkat, maka akan saya segera selesaikan. Namun, jika itu terlihat rumit, maka saya perlu mengumpulkan data atau fakta terlebih dahulu. Saya akan menyelesaikan dengan menggunakan langkah-langkah tertentu.
Selanjutnya, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang membantu saya selama ini dalam pengambilan keputusan adalah adanya kolaborasi dengan berbagai pihak yang mendukung seperti rekan sejawat, guru, siswa, warga sekolah, stakeholder, dan pihak-pihak terkait. Pertanyaan terakhir adalah, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika? Pembelajaran yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan adalah, sebagai kepala sekolah, saya perlu mempertimbangkan keputusan-keputusan yang diambil. Apalagi untuk kasus yang memuat dilema etika, saya perlu melakukan berbagai pertimbangan agar dapat membuat keputusan yang tepat, di mana keputusan tidak merugikan banyak pihak atau pihak lain untuk kebaikan bersama. Selanjutnya, perkenalkan, beliau Ibu Suningsih SPD AUD, Kepala Sekolah TK Pertiwi 02 Brujul. Dan berikut ini adalah hasil wawancara saya dengan beliau. Masih dengan pertanyaan yang sama. Yang pertama, bagaimana Anda mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Saya melihat bahwa kasus dilema itu merupakan kasus yang terjadi ketika harus memilih dan memutuskan antara dua pilihan yang keduanya adalah benar tetapi bertentangan. Sedangkan bujukan moral yaitu situasi ketika harus mengambil keputusan antara benar atau salah. Selanjutnya, yang kedua, selama ini bagaimana Anda menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Anda, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Sebelum keputusan diambil dalam kasus dilema etika, terlebih dahulu dilakukan pengumpulan fakta yang terjadi. Siapa yang terlibat, menganalisis benar atau salah, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat kembali keputusan. Berikutnya, pertanyaan ketiga yaitu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Anda lakukan selama ini. Jadi, langkah-langkah yang dilakukan yaitu mengumpulkan fakta yang terjadi, menentukan siapa yang terlibat, menganalisis benar dan salah, membuat alternatif solusi, membuat keputusan, dan melihat-lihat kembali keputusan. Berikutnya, pertanyaan yang keempat adalah hal-hal apa saja yang selama ini Anda anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Hal efektif dalam mengambil keputusan dilema etika adalah dengan menelaah siapa saja yang terlibat, sifat urgen, kasus dilema etika tersebut, dan pengambilan alternatif solusi. Pertanyaan kelima adalah hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Dalam pengambilan keputusan kasus dilema etika adalah masalah tersebut merupakan mempunyai nilai yang sama penting karena harus ada yang didahulukan juga, atasan langsung terlibat, serta adanya peraturan yang harus dipenuhi. Tak kalah penting adalah nilai rasa yang harus diutamakan. Selanjutnya, pertanyaan keenam, apakah Anda memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Dalam penyelesaian pengambilan keputusan dilema etika, kami tidak mempunyai jadwal khusus, tetapi ada tata kelola dengan menganalisa, mempertimbangkan, dan musyawarah kasus tersebut secara formal maupun non-formal. Selanjutnya, yang ketujuh, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Anda dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seseorang atau faktor yang mempermudah pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah orang-orang yang terlibat, yaitu orang yang profesional yang menghargai dan menerima keputusan atasan. Pertanyaan terakhir, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Anda petik dari pengalaman Anda mengambil keputusan dilema etika?
Pembelajaran yang diambil dari pengambilan keputusan pada kasus dilema etika adalah sebelum mengambil keputusan harus banyak-banyak menganalisa kasus yang ada, banyak pertimbangan. Setiap keputusan pasti tidak mungkin memuaskan semua pihak. Semua yang terlibat dalam pengambilan keputusan harus menghormati dan melaksanakan keputusan yang ditetapkan. Dan berikut ini adalah hasil analisis saya pada wawancara menurut konsep-konsep modul 3.1. Hasil analisis yang pertama, hal yang menarik yang saya dapatkan dari wawancara tersebut yaitu yang pertama, narasumber pertama menitik beratkan segala sesuatu keputusan bermuara untuk kepentingan bersama. Kemudian dalam pengambilan keputusan juga tidak berpihak pada satu sisi saja. Kematangan dan ketenangan dalam berpikir dalam menghadapi situasi sangat berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, narasumber kedua dalam pengambilan keputusan haruslah memiliki bukti dukung yang lengkap, alur pengambilan keputusan yang jelas, dan mengedepankan pengambilan keputusan pada forum musyawarah. Dan pertanyaan-pertanyaan mengganjal apa yang masih ada dari hasil wawancara bila dibandingkan dengan hal-hal yang saya pelajari seperti 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengujian, yaitu apakah dalam pengambilan keputusan kedua pemimpin tersebut menggunakan juga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, karena pengetahuan tentang itu belum pernah mereka dapatkan sebelumnya. Analisis berikutnya, bagaimana hasil wawancara antara dua pemimpin yang Anda wawancarai? Adakah sebuah persamaan atau perbedaan? Kira-kira ada yang menonjol dari salah satu pimpinan tersebut? Mengapa dan apa yang membedakan? Dari hasil wawancara kedua pemimpin tersebut, ada persamaan yang saya temukan, yaitu bahwa keduanya lebih dominan menggunakan prinsip berpikir berbasis rasa peduli dan dalam pengambilan keputusan melibatkan semua stakeholder sekolah. Yang menonjol dari salah satu pemimpin adalah beliau mengutamakan kolaborasi dan melibatkan semua stakeholder, karena hal ini penting dilakukan agar semua merasa bertanggung jawab terhadap keputusan tersebut. Kedua narasumber juga memiliki persamaan terkait langkah pengambilan keputusan dengan bermusyawarah. Perbedaan yang saya temukan dari kedua narasumber adalah jika narasumber pertama memperhatikan prinsip berbasis aturan dalam mengambil sebuah keputusan, sedangkan narasumber kedua memperhatikan prinsip berbasis hasil akhir. Namun, keduanya tetap saja memperhatikan bentuk kepedulian terhadap sesama. Pada dasarnya, dalam hal pengambilan keputusan, mereka adalah sama. Yang membedakan hanyalah cara mereka memimpin dan menciptakan suasana positif dalam lembaga masing-masing. Hasil analisis berikutnya, apa rencana ke depan para pemimpin dalam menjalani pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika? Bagaimana mereka bisa mengukur efektivitas pengambilan keputusan mereka? Rencana para pemimpin ke depan dalam pengambilan keputusan yang mengandung unsur dilema etika adalah cenderung mengambil keputusan dengan melibatkan semua stakeholder, bermusyawarah, memperhatikan prinsip berbasis rasa peduli, berusaha tenang dan matang dalam mengambil setiap keputusan, serta tidak berat sebelah. Mereka mengukur efektivitas dengan melihat perkembangan lebih lanjut dari dampak yang telah ditimbulkan. Hasil analisis berikutnya yaitu bagaimana Anda sendiri akan menerapkan pengambilan keputusan dilema etika pada lingkungan Anda, pada murid-murid Anda, dan pada kolega guru-guru Anda yang lain. Kapan akan menerapkannya? Tentu saja terlebih dahulu memahami dan mempertajam pemahaman modul 3.1. Kedepannya ketika saya dihadapkan dalam situasi atau masalah, maka langkah-langkah yang saya lakukan untuk mengambil keputusan adalah sebagai berikut. Yang pertama, saya akan menelaah kasus yang saya hadapi apakah termasuk dilema etika atau bujukan moral. Yang kedua, berdasarkan paradigma tersebut, saya akan memilih kembali prinsip apa yang akan saya gunakan dalam pengambilan keputusan. Dan yang ketiga,
Berdasarkan paradigma dan prinsip dilema etika yang telah dipilih, saya akan melakukan pengambilan dan pengujian keputusan dengan menerapkan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Dan saya akan menerapkannya mulai saat ini, besok, lusa, dan seterusnya sampai saya terbiasa melakukan pengambilan keputusan berdasarkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan, sehingga nantinya saya sebagai seorang guru dalam memimpin pembelajaran dapat memperbaiki kualitas dan meningkatkan kompetensi diri saya pribadi. Terima kasih telah menyimak video hasil wawancara dan analisis wawancara demonstrasi kontekstual modul 3.1. Salam Guru Penggerak, Guru Bergerak Indonesia Maju.